Oke, tinggal nunggu Pak Parningotan ya Pak. Oke, ini kita sudah udah mulai merekam. Berarti tinggal menunggu Pak Patri ya. Siapa Pak kita duluan Parningotan. Tok? Pak Parningotan ya. Siapa kita mulai duluan Tok? Ibu, itu aja yang duluan mengcoaching. Aku justru mau pingin terakhir aja. Oke, mana ini Pak Parningotan ini? Gitu. Orang lah yang menyediakan. Tidak boleh. Kau nulis aja. Tapi enggak. Udahlah. Kita kemudian ini apa? Tulis nama surat kertasnya. Itu tinggal di mana Tok? Di apa? Di Medan itu. Oh, di Medan. Jadi Eda itu berapa Tok? Baru Sitohang. Oh, udah berapa anggota orang itu? Udah 3 itu. Oh, iya ya. 3. Dosen di mana itu sekarang? Halo Pak Parningotan. Halo Pak, kedengaran suaranya Pak? Kedengaran. Suara saya aman ya, Bapak Ibu? Wah, mardongan tubuh rupanya orang Bapak Ibu ya. Silakan sama Bapak ya. Iya. Oke. Siapa yang kita, Pak? Siapa dulu? Kak,
Kayaknya kita mulai aja langsung ya Pak, karena waktu berjalan terus kan, waktu kita cuma 30 menit, berarti kita 10 menit satu orang, main giliran satu-satu kan kita Pak, 10 menit satu orang gitu kan, berarti siapa duluan kita Pak mulai, saya terakhir aja nanti Pak jadi coachingnya, atau saya bersedia jadi coach sekarang. Saya bersedia ditanyain sekarang Pak, siapa yang mau duluan. Kita tetap pasang timekeeper 10 menit supaya nanti yang lainnya bisa giliran. Boleh saya yang jadi coachnya? Oke. Jadi Pak Silaban lah yang jadi timekeeper ya. Oke, siap Pak. Oke. Bisa kita mulai ya Bu? Iya, siap Pak. Baik, selamat sore. Ini 15.39 pas 40 nanti Pak ya. Pas 40 nanti. 15.40 ya, oke ya. Baik, selamat sore Ibu Diana. Selamat sore Pak Siagian. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Masih batuk pilek Pak. Perjuangan kali Pak saya mengikuti apa ini pembekalan ini Pak. Semoga setelah sesi ini langsung sehat ya Bu ya. Ya, makasih Pak. Ibu Diana, kira-kira apa yang mau kita bicarakan saat ini? Apa topik yang mau kita diskusikan? Kira-kira bagaimana kita tetap bisa berpikir positif Pak di situasi pandemi seperti ini, dengan kondisi kesehatan saya yang sedang demam, batuk dan pilek. Saya jadi parno Pak dengan situasi seperti ini, apalagi suami ikut demam, anak-anak saya juga demam, jadi saya sampai jadi gemetaran gitu melihat parno situasi yang sekarang ini Pak. Oh, oke. Jadi bagaimana cara kita untuk berpikir positif ya? Iya Pak. Jadi kira-kira menurut Bu Diana, setelah sesi ini berakhir nih, apa kira-kira yang ingin Ibu dapat dari hasil percakapan kita ini? Apa yang mau Ibu bawa pulang nanti setelah sesi ini? Bagaimana saya bisa kalau saya udah tahu gimana cara berpikir positif, saya jadi berpikir positif Pak, supaya saya tetap semangat semangat terus mengikuti pembekalan ini Pak. Oh iya, jadi intinya saya tetap semangat ya Bu ya. Baik Bu Diana, jadi kira-kira walaupun kondisi seperti ini, sekalipun situasi saat ini, apa kira-kira yang sudah berjalan dengan baik? Apa yang sudah Ibu lakukan dengan baik walaupun tadi Ibu dalam kondisi sakit? Iya, yang pertama sih sejak demam, sebelum pembekalan, hari pertama pembekalan saya udah demam gitu, saya udah permisi, bahkan hari pertama itu saya nggak bisa masuk LMS juga saya, maka tugas saya banyak yang termasuk pretest kemarin saya nggak ikut. Saya udah langsung berobat ya, udah mengkonsumsi obat, saya udah minum Birpren tiap hari, mengkonsumsi vitamin, bahkan juga saya udah bikin jamu air serai sama jahe gitu, itu yang udah saya lakukan. Jadi bersyukur kemarin demamnya cuma 3 hari. Cuma sampai sekarang batuk pileknya masih terus berlanjut, Pak. Jadi menurut Ibu, apa ya faktor yang membuat Ibu jadi seperti ini? Jadi demam, sampai berpikir tidak positif lah. Apa faktor yang mempengaruhi? Faktor yang mempengaruhi pasti memang karena situasi gini ya kan Pak. Di awal itu saya bilang gini, saya juga sering bilang sama suami kalau ada dengar teman demam gitu ya selama ini di sekolah, kayaknya lebih parno kita dengar teman kita sedang demam daripada dengar teman kita sedang stroke gitu, melihat situasi yang sekarang ini gitu. Kemudian melihat situasi yang sekarang, saya 3 hari demam, kemudian disusul suami gitu, suami pun akhirnya demam 3 hari, sekarang memang tinggal batuk pileknya suami juga, bahkan ditambah anak-anak gitu, anak-anak saya menyusul, ada yang minggu sore, baru semalam ada yang sore, yang ketiga semalam sore juga demam. Jadi benar-benar bikin saya harus berjuang bagaimana saya
mengamankan pikiran saya, tidak apa-apa, ini hanya batuk pilek biasa, tidak apa-apa, ini hanya batuk pilek biasa gitu. Iya ya, jadi lebih ke faktor situasi dan kejadian yang di sekitar ibu lah ya, jadi membuat seperti itu. Nah, jadi menurut ibu kira-kira harusnya idealnya gimana situasinya menurut ibu? Harusnya idealnya ibu tuh harusnya seperti apa ketika menghadapi situasi ini? Situasi yang sekarang ini, ya selain memang kita terus menambah imun tubuh, ya dengan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya tetap mengkonsumsi vitamin, tetap menambah makanan minuman untuk menambah daya tahan tubuh, kemudian saya tetap mengkonsumsi minuman air jahe serai tadi. Bagaimana dukungan ya, doa dan dukungan teman-teman, saya pikir bagaimana kalau saya sakit mungkin saya bisa memahami diri saya, tapi kalau anak saya sakit itu yang membuat saya apa-apa Bu, dilanjut aja nggak apa-apa. Itu membuat saya jadi pecah konsentrasi gitu kalau anak-anak akhirnya ikut-ikutan sakit gitu. Ya mungkin yang saya butuhkan sekarang bagaimana tetap tenang, meskipun anak-anak sakit, semua akan tetap baik-baik saja, semua akan tetap berjalan baik-baik saja gitu. Iya ya, idealnya harus memang yang seperti itu ya Bu ya, harus tetap tenang dan harus yakin bahwa semuanya berjalan baik-baik saja, itu ya Bu ya. Iya Pak. Nah begini Bu, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi ya panjang lebar, dan kira-kira dari yang sudah Ibu sampaikan, apa kira-kira yang perlu Ibu ubah dari pemikiran Ibu? Mengubah ketakutan saya gitu. Benarkah ini memang cuma demam batuk biasa gitu? Apakah benar? Apakah jangan-jangan ini nanti demam seperti yang ditakutkan sekarang orang gitu? Yang saya bilang tadi di awal, orang lebih takut sekarang mendengar kata demam daripada mendengar kata stroke gitu. Gimana ya saya mengatakannya, gimana ya Pak? Ya pokoknya gimana saya bisa gitu ya Pak, meyakinkan diri saya ini memang demam saya ini, demam anak-anak saya ini hanya demam batuk pilek biasa, dan semua akan sehat dan semua akan sembuh, saya akan bisa beraktivitas dan normal kembali Pak. Iya ya. Begini Bu, saya juga punya teman ya dulunya sama seperti yang Ibu alami ini. Ketika awal-awal COVID ini, ya ketika dia demam langsung memang merasakan, langsung dia lebih takut memikirkan demamnya itu tadi daripada misalnya mencari solusi. Jadi dia lebih takut duluan tanpa harus mencari solusi. Nah, jadi tapi setelah lama, karena dia sadari ternyata dia itu salah melakukan hal itu. Harusnya ketika demam, dia bukan takut karena situasi yang sedang melanda ya, itu penting ya, sama-sama kita ketahui. Itu harusnya kita harus tetap tenang, kemudian mencari solusi dari apa yang terjadi pada diri kita. Nah, saya rasa ini bisa menjadi masukan bagi Ibu untuk tetap bersikap dalam kondisi saat ini. Kira-kira gimana menurut Ibu? Contoh kira-kira apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan pengalaman teman saya itu? Iya Pak, benar sih Pak. Memang ternyata lebih besar ketakutannya sih sebenarnya Pak gitu. Bahkan justru ketakutan itulah yang membuat saya pikir imun tubuh saya rendah. Akhirnya saya semakin lama berjuang supaya akhirnya bisa lebih fit lagi. Tapi memang benar baiknya saya terus menyuarakan hal-hal positif ke telinga saya, ke pikiran saya bahwa ini hanya demam biasa, saya akan sehat. Ini hanya demam biasa, saya akan sehat gitu. Iya, memang harusnya seperti itu Bu ya, karena ketakutan yang terkadang membuat tubuh kita jadi lemah dan kita jadi sakit gitu. Nah sekarang Bu, setelah apa yang kita bicarakan nih,
Nah, kira-kira menurut Ibu, ya, apalah yang bisa Ibu simpulkan dari apa yang menjadi diskusi kita hari ini? Apa yang bisa Ibu tangkap dan apa yang bisa Ibu bawa pulang dan kemudian akan Ibu terapkan nantinya? Menyuarakan ke telinga saya, menyuarakan ke pikiran saya bahwa saya akan sehat, bahwa saya baik-baik saja, bahwa demam ini bukan demam COVID tapi hanya demam batuk pilek saja, supaya ketakutan itu tidak membuat imun tubuh saya rendah, tetapi bagaimana dengan suara-suara positif itu membangkitkan semangat saya akan cepat pulih, Pak. Iya, bagus. Oke, saya juga berharap semoga setelah ini Ibu bisa melakukan apa yang sudah Ibu katakan, dan semoga kedepannya juga Ibu tetap bisa berpikir positif dan semoga cepat sembuh ya Ibu ya. Oke, terima kasih Pak. Demikianlah diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore Pak. Oke, waktunya sudah habis. 1 menit lagi sih sebenarnya. Gimana kira-kira Bu, menurut Bu Diana? Terlalu terikat memang pertanyaan itu? Saya pun memang ya itu yang terpikir. Kita lanjut aja Pak, nanti kita aja lanjut di akhir. aja dulu Pak kan? Nanti aja kita refleksi lagi Pak. Sekarang siapa? Iya. Giliran apa aja Pak Patri, Bapak yang coachingnya Pak Siagian. Saya coach ya? Iya terserahlah Pak. Jangan 2 kali saya yang coaching. Saya coach lah ya. Oke, sekarang Pak Patri yang coach. Saya coachingnya. Saya kan kipernya ya Pak. Ya. Oke. Ya, selamat sore Pak Parningotan. Ya, selamat sore Pak. Apa kabarnya hari ini? Ya, sehat Pak. Biasa. Luar biasa. Nah, ini terkait dengan pembicaraan kita, apa kira-kira yang mau kita bicarakan untuk hari ini Pak ya? Ini Pak, saya punya masalah tentang anak-anak yang di sekolah ini. Mereka malas sekali belajar Pak, apalagi secara daring ini. Sudah berulang kali kita ingatkan, mereka juga nggak mau dengarkan apa yang kita jelaskan. Oh, ya seperti itu Pak ya. Jadi bagaimana dengan situasi saat ini di sekolah? Ya situasi di sekolah memang saat ini Pak, memang anak-anak sebagian ada yang belajar dari rumah gitu, ada juga yang datang ke sekolah. Kalau yang di sekolah memang Pak bisa kita kontrol, bisa kita arahkan karena orangnya ada gitu. Tapi kalau yang di rumah hanya modal handphone, terkadang apa yang kita bilang mereka tidak kerjakan. Nah itu yang menjadi masalahnya. Oke, seperti itu Bapak ya. Jadi kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik dengan masa sekarang ini? Yang sudah berjalan menurut saya memang Pak, memang pembelajaran daring tetap kita lakukan gitu. Karena kan yang malas juga tidak semua Pak gitu. Ada juga anak-anak itu yang mendengarkan apa yang kita bilang. Nah dari situ daring tetap kita jalankan. Kemudian yang di sekolah yang tetap muka juga tetap kita jalankan. Itu saya rasa Pak yang sudah berjalan yang sudah saya lakukan. Kira-kira menurut Bapak sendiri nih, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dengan kegiatan yang sedang terjadi Pak? Saya rasa memang faktor utamanya adalah terutama kemalasan ini Pak ya, karena memang tidak adanya pengawasan atau tidak adanya kontrol dari orang tua ketika anak itu belajar di rumah. Karena kita sadari apa ya, karena kita kan guru di sekolah, kemudian ketika anak belajar dari rumah kita tidak punya akses yang cukup untuk mengawasi anak itu, sehingga terjadilah miskomunikasi, banyaklah tugas-tugas yang tidak dikerjakan, kemudian banyaklah instruksi-instruksi yang diabaikan. Saya rasa seperti itu Pak. Apakah itu merupakan hambatan Pak atau ada kira-kira hambatan yang lain? Ya, saya rasa memang hambatannya itu Pak, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan mungkin satu lagi hambatannya adalah kurangnya fasilitas dari siswa juga Pak. Karena kan
semua juga siswa punya handphone, dan kalaupun mereka punya handphone, paket nggak ada Pak. Nah, itu satu hambatannya. Oh, seperti itu Bapak ya. Jadi yang idealnya, yang situasinya yang harus seperti apa ini yang Bapak harapkan ini? Ya Pak, idealnya ya kita sama-sama tahu kan Pak, ya, kalau siswa itu memang ya harus rajin lah Pak belajar. Kemudian kalaupun namanya juga belajar, memang ya harusnya kita lihatlah anaknya supaya lebih mudah kita awasi. Kalau dari rumah kan Pak nggak mungkin kita mengawasinya, apalagi orang tua juga kerja semua gitu. Jadi saya rasa memang idealnya ya siswa belajar harus di sekolah Pak, karena supaya bisa diawasi oleh guru gitu Pak. Oh begitu Pak ya yang sedang terjadi. Jadi apa yang perlu dirubah nih Pak supaya lebih efektif, atau kira-kira ada yang mau diperbaiki seperti itu? Saya rasa memang yang perlu dirubah adalah cara menyampaikan pembelajarannya gitu Pak. Ya kalau bisa ya jangan daring gitu. Tapi kalaupun tidak, ya setidaknya yang perlu dirubah adalah intensnya komunikasi dengan orang tua. Mungkin ya malasnya orang tua itu juga bukan karena faktor dari siswanya saja. Malasnya siswa itu bukan melulu dari faktor siswanya, mungkin juga karena adanya kurang informasi atau kurang komunikasi dari guru terhadap orang tua, sehingga orang tua juga tidak tahu apa yang dia harus lakukan kepada anaknya. Jadi saya rasa yang memang perlu dirubah adalah metode pembelajarannya, kalau bisa tatap muka. Tapi kalau tidak bisa, ya cara komunikasinya Pak harus dirubah, lebih intens sepertinya, harus berkomunikasi dengan orang tua siswa Pak. Jadi kalau dari Bapak sendiri, apa yang kira-kira Bapak bisa rubah dari diri Bapak sendiri nih untuk diperbaiki supaya lebih efektif pembelajarannya seperti itu Pak? Ya, kalau saya rasa memang ya itu tadi Pak, saya harus merubah cara komunikasi saya kepada orang tua siswa supaya sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk kemajuan peserta didik tersebut. Sekalipun memang kalau siswa saat ini tidak memungkinkan daring, tetapi dengan adanya komunikasi maka anak itu akan terawasi Pak, sekalipun dia belajar di rumah gitu Pak. Jadi apa Bapak tidak punya ide tersendiri gitu yang bisa Bapak eksplor supaya pembelajarannya lebih efektif? Sejauh ini memang Pak belum ada terpikir saya pakai mana caranya supaya lebih tertarik lagi sekalipun daring dengan pembelajarannya. Masih dalam pemikiran saya memang, tapi belum dapat Pak. Belum ada ide Bapak gitu ya? Ya. Tapi seperti yang perlu Bapak perbaiki tadi, memang itu sudah merupakan hal, merupakan ide itu Bapak ya. Oke, jadi kalau dari yang Bapak alami nih, kira-kira apa kira-kira yang Bapak bisa simpulkan untuk memperbaiki itu semua? Baik Pak, setelah berdiskusi, berbincang-bincang dengan Bapak, sepertinya saya bisa simpulkan bahwasanya memang siswa malas bukan karena faktor dari siswanya itu sendiri melulunya gitu, tapi karena memang mungkin adanya kurang komunikasi yang intens dengan orang tua, adanya kurang saling tukar informasi itu dengan orang tua tentang perkembangan anak di rumah. Jadi sepertinya kedepannya harus merubah itu Pak, jadi itu supaya komunikasi yang tadinya agak tidak intens menjadi lebih intens lagi, supaya anak-anak lebih terkontrol untuk belajar dari rumah. Saya rasa itu Pak yang menjadi kesimpulan saya dari bincang-bincang kita hari ini. Ya luar biasa Pak. Jadi dengan kesimpulan yang Bapak tarik, saya kira nanti itu akan membawa dampak yang positif kepada Bapak dan juga nanti di lingkungan, terlebih kepada anak-anak Bapak. Oke, terima kasih Bapak untuk pertemuan kita hari ini. Sangat luar biasa ide-ide dari Bapak untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, giliran siapa lagi nih Bapak Ibu? Oke, sekarang saya timekeeper. Pak
Patri yang jadi coach, Bu Hot yang jadi coaching. Nah, gitu kan pas dia. Pas, pas. Iya, tadi Pak Patri masih 8 menit, masih ada 2 menit lagi sebenarnya. Oke, jadi giliran saya sekarang ya Pak ya. Iya betul Ibu. Bentar ya Bu, Oke, saya bikin timekeeper timer Pak dulu. Siagian ya. Saya bikin timer dulu ya. Oke, Bu Diana dengan Pak Patri bisa kita mulai ya. Oke, silakan. Oke, selamat sore Pak Patri. Selamat sore Ibu. Oke, mari tok mawat ya Pak. Asa tumakas anon Pak. Saya bahasa panggil itu aja ya Pak ya. Ya boleh itu. Oke, biar terasa dekatnya Pak kalau saya panggil itu. Oke, sehat kabar itu? Luar biasa sehat. Itu mudah-mudahan sehat di sana ya. Iya, terima kasih Tok. Apa yang mau kita diskusikan sore ini Tok? Ini tentang manajemen waktu saya ini harus mengikuti harus memanajemen prodi, harus kuliah daring lagi, harus satu lagi harus ada kegiatan, ada 3 tugas ini yang harus dilaksanakan. Wah, padat kali ya, Tok ya, banyak kali jadwalnya. Lalu apa yang itu harapkan bisa kita dapatkan nanti dari diskusi kita sore ini, Tok? Ya, harapan saya sih bisa berjalan dengan baik semua pekerjaan. Ya. Jadi dalam sekarang kan ada 3 pekerjaan besar tadi yang itu sebutkan tadi ya, sebagai manajemen prodi, kemudian melaksanakan kuliah daring, terus mengikuti pembekalan CPP ini. Sampai sejauh ini bagaimana Bapak menikmati 3 besar pekerjaan Bapak itu yang sekarang ini? Ya, saya menikmatinya dengan melirik 2 layar lah ini ya kan. Ada melirik laptop, ada melirik dengan handphone. Jadi harus seperti itu kira-kira, sambil mengetik pekerjaan itu yang saya kerjakan. Sungguh pekerjaan yang luar biasa. Oh iya Toh. Lalu maksimal itu rasa dengan multitasking seperti itu, dengan multitugas seperti itu, Toh? Kalau saya sendiri sih hasilnya maksimal, tergantung kita menyikapinya. Kalau dari saya sendiri. Sejauh ini yang itu rasakan maksimal nggak itu mengerjakan 3 pekerjaan besar itu sekaligus? Ya, yang saya lihat maksimal, tapi itu tadi waktu istirahat kita tidak ada. Biasanya gimana itu mengatasi kendala-kendala yang itu lakukan, itu termasuk dengan kendala membagi waktu untuk istirahat itu, bagaimana itu mengatasi semua kendala-kendala itu tadi itu? Kalau saya mengatasinya, saya menjalankan aja Bu, cuma nanti kalau sudah sampai di rumah malam tidak mengerjakan apa-apa lagi, sudah siap kerjaan semua. Jadi tinggal bermain sama anak-anak dan tidur. Berarti sejauh ini itu bisa menikmati dan bisa mengatur waktu itu sebenarnya gitu ya? Ya, bisa saya mengaturnya, makanya karena bisa saya atur, makanya saya melakukan itu semua. Kalau tidak kan saya sudah menyerah ya kan. Ya, selain kendala kendala tentang membagi waktu untuk istirahat, kendala apa lagi yang sering itu alami dengan multitasking yang itu ceritakan tadi itu? Itu kendala yang lain itu komunikasi sama rekan kerja, jadi terbatas lah di sini.
rekan kerja ya. Kalau komunikasi dengan keluarga itu gimana? Terbatas juga selama multitasking ini toh. Tapi kan tadi saya sampaikan kalau malam saya nggak kerja apa-apa lagi di rumah, tinggal Oh, santai-santai. iya ya. Oh, Iya. maksudnya apakah maksudnya pembagian bagaimana itu membagi jam gitu ya, durasi waktu itu antara pekerjaan itu untuk kampus, pekerjaan itu memberi kuliah, pekerjaan itu di dalam pembekalan ini, bahkan juga membagi waktu itu di dalam dengan keluarga. Ya kalau saya sendiri menjalankan sekaligus Bu, nggak ada lagi pilihan. Jadi ketika pelatihan gini sambil mendengarkan, ya sambil mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Berarti itu memang hebat ya, bisa orangnya multitasking, bisa konsentrasinya penuh dengan sekaligus bisa jalan gitu hebatlah itu gitu ya, bisa membagi waktu, pikiran, konsentrasi dengan 3 pekerjaan besar sekaligus gitu ya. Lalu apa yang akan itu lakukan selanjutnya? Yang akan saya lakukan sepertinya itu tadi ya, tetap mengerjakan pekerjaan itu sekaligus. Harapan saya ya jangan sampai ada terkendala. Kalau di dalam kendala yang palingan kalau kendalanya jaringan WiFi kita di sini mungkin kalau lelet baru saya terganggu. Iya, Kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan, dengan kondisi itu sekarang tetap berjalan ya, tetap menikmati, tetap mengusahakan yang terbaik dengan berbagai kondisi yang ada gitu ya Pak ya. Oke, Iya betul. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu kita berdiskusi pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Panjang waktunya. Masih panjang ya? Masih panjang ya Bapak Ibu? Udah semuanya ya? Barusan Sudah Mas, ya? Sudah. Oke, nanti kita bahas di ruang utama. Saya masih mau jalan-jalan. Itu tadi masih ada beberapa rekan yang akan sampai 16, 20 lah kira-kira gitu. Jadi kita akan kembali lagi ke habis itu break, kita akan kembali lagi ke ruangan jam 4:30 lebih sedikit lah. Begitu ya, Bapak Ibu, nanti kita bahas di sana. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, siap Pak. Pak Parningotan tugas di mana ini ceritanya? Itulah Pak, menugaskan dirinya tuh. Iya, maksudnya di daerah mana ini? Di Labuan Batu sama. Oh, Labuan Batu tadi ya, iya. Oh, orang Labuan Batu rupanya dua-duanya. Iya, tapi kalau tatap muka belum kenal lah sama Bu Diana. Tapi kalau abang itu udah kayak kenal lama itu. Di SMA Bapak atau SMP tadi ya itu? SMP. Oh, SMP. Bu Diana yang SMA ya? SMK itu. SMK ya. Oh, SMK. Iya. Kalau nanti diarahkan nanti ke sini, mana tahu mau kuliah Bu itu ya kan? Kampus apa toh? Oh. Universitas Katolik Santo Thomas. Oh, Santo Thomas. Iya. Di Medan ya? Iya di Medan Pak. Dia apa? Setia Budi. Iya, saya tahu itu. Pernah banyak juga. Saya kan dulu mengajar di sekolah Katolik yang di Tiga Juhar. Oh, Tiga Juhar. Iya, itu event ke situ apa kemarin ya?
debat, nyanyi, dia di mana itu? Luar biasa. Udah berapa apa Pak? Baru apa itu? Guru Niraja, guru Lumbanggaul. Baru lumayan gaul. Lay itu baru apa lay itu? Marpaung toh. Marpaung ya, Marpaung. Iya, luar biasa. Kalau Bang Iwan udah lama ya kenal dari kuliah kan, ini orang di atas juga. Tapi berarti nanti kemungkinan kita akan jumpa lah berarti tatap muka nanti untuk luring ya semua. Enggak ya? Kemungkinan lah kalau angkatan gelombang 1 kan memang sekaligus. Oh gitu, berarti jumpa lah nanti kita. Udah lebih enak lagi nanti kan kalau seperti ini. Tapi maunya diundur ya kan, siap bagi rapor dulu, siap tanggal 19 maunya pertemuannya. Gimana kalau kita suarakan ini? Kalau aku memang kayaknya ya yang semangat aja diri itu kayaknya kan nggak bisa ikut nanti. Karena kemarin kan berdasarkan keterangan Bu Ana itu, Bu Ani Bu Ana ya apa kita? Bu Anita. Bu Anita. Oh Bu Anita. Saya nggak bisa ikut pelatihan daringnya gelombang 1, luringnya gelombang 2. Saya nggak bisa. Tapi saya sampaikan lagi kan dengan alasan-alasan yang kemarin itu yang tinggi karena berita kemalangan itu. Ya nanti saya sampaikan lagi Pak. Karena seminggu pulang kemarin ini. Gitu. Jauh pula itu dibuatnya, mau direncanakan. Maunya di Medan ke atau di daerah yang bisa dijangkau bentar. Di mana rupanya mau dibuat itu? Tapi kan itu direncanakan kalau nggak di Makassar, di Bali katanya. Jogja. Oh, Jogja kira-kira gitulah. Jauh kali di masa sekarang pula. Aduh. Makanya beratnya. Jadi Pak Silaban ngajar apa di sana? Saya di sini ngajar matematika Pak, di prodi apa? Pendidikan Guru Sekolah Dasar kita. Oh, PGSD-nya ya. Iya, PGSD-nya. Makanya kalau ada saudara dari sana diarahkan ke sini, Pak. Saya ketempatan apa namanya? Kaprodi di sini sekarang. Oh, iya. Iya. Kalau untuk jadi dosen nggak bisa pula ke situ, Pak ya? Itu Pak Siagian. Kita kan nanti masuk di ruang diskusi jam 4.20 katanya ya. 4.20. 30. Hah? 4.30. 4.30. Boleh kalau maksudnya kalau ini kita mau lanjutkan refleksi tadi atau gimana, kalau memang nggak lanjut atau kita lanjut di ruang diskusi aja refleksinya, biar maksudnya aku bentar istirahat dulu sebentar keluar dari tadi. Oh iya, udah bisa lah kita istirahat nyantai-nyantai dulu ngopi. Boleh. Nanti aja maksudnya kita lanjut refleksinya di ruang diskusi, ya kan? Oke lah. Oke, makasih Le, makasih Bu. Itu. Terima kasih. Oke.